Wade Wilson yang berumur 30 tahun divonis bersalah dan mendapatkan hukuman mati atas pembunuhan 2 wanita di Florida pada tahun 2019, yaitu Christine Melton dan Diane Ruiz. Kasus Wilson telah menarik banyak perhatian karena sikapnya di ruang sidang seperti dirinya tidak sama sekali memiliki rasa empati. Dan inilah seberapa mengerikannya Wade Wilson. Nama lengkap Wilson adalah Wade Stephen Wilson. Ia lahir pada tanggal 20 Mei 1994. Mungkin kalian yang penggemar Marvel sudah nggak asing ya sama nama ini, yaitu Wade Wilson. Adalah alter ego dari Deadpool. Gua nggak tahu ya apakah nama Wade Wilson itu adalah nama aslinya atau bukan. Tetapi karena gua cari sampai pusing nggak ketemu ya gua akhirnya berasumsi memang namanya asli ya. Tampaknya pada tahun 2019 kecenderungannya untuk melakukan kekerasan ini sudah ada cuy. Informasi ini berasal dari dokumen pengadilan Juli tahun 2019 dari seorang wanita bernama Melissa Montanes, yaitu mantan pacar Wilson. Dirinya ketika itu menyatakan mendapatkan kekerasan dari Wilson, tetapi Melissa ini akhirnya mencabut tuntutannya. Karena ya dia itu merasa Wilson bersikap seperti itu karena obat-obatan dan juga alkohol. Jadinya Melissa ini memberi Wilson kesempatan kedua untuk berubah menjadi lebih baik. Melissa juga berbicara kepada media jika Wilson ini seperti memiliki dua kepribadian. Di satu sisi, Wilson ini adalah orang yang baik, peduli, lucu dan juga penyayang. Tetapi di sisi lain, Wilson ini seperti monster. Nah, di sini lo udah dapat gambaran lah ya seperti apa Wade Wilson ini. Sekarang gue mau jelasin dulu nih sedikit latar belakang korban, yaitu Christine Melton dan Diane Ruiz. Christine adalah orang yang suka banget dengan kucing. Bahkan dirinya sudah menganggap kucing ini sebagai teman baik. Secara kan kucing ini lucu dan tingkahnya ya absurd gitu. Jadi gak heran kalau dia ini sangat cinta sama kucing. Christine ini pindah ke Cape Coral, Florida bersama temannya yang bernama Stephanie Seiler. Nah, keduanya lalu bekerja sebagai pelayan di restoran yang sama. Sepupu Christine yang bernama Samantha mengatakan jika Christine ini selalu ingin punya anak. Tetapi naas, peran sebagai ibu, peran yang seharusnya dia jalani tidak akan pernah tercapai. Terus korban kedua yaitu Diane Ruiz. Dirinya berusia 43 tahun saat meninggal. Dia adalah ibu dari 2 putra, yaitu Brandon yang berumur 29 tahun dan Zen yang berumur 19 tahun. Diane ini bekerja di sebuah bar. Teman kerjanya mengatakan bahwa Diane ini sangat dapat diandalkan dan tidak pernah absen selama 5 tahun bekerja di situ. Ya pokoknya Diane ini orangnya rajin lah. Nah, beberapa hari sebelum Diane meninggal, anak keduanya yang bernama Zen ini akan melakukan debut marching bandnya di sekolah. Dan si Zen ini sangat berharap jika ibunya bisa datang. Tetapi sayangnya, keinginan itu tidak dapat terwujud. Nah, di sini gue harap kalian juga sudah mendapat gambaran dari 2 wanita ini yang menjadi korban. Oke, kalau udah kita akan masuk ke kronologinya cuy. Jadi, tepat pada malam tanggal 6 Oktober 2019, Wilson bertemu Christine di sebuah tempat pertunjukan musik bernama Buddha Bar. Christine saat itu sedang bersama temannya, yaitu Stephanie Seiler, yang sudah gue ceritain tadi jika mereka berdua bekerja di tempat yang sama. Stephanie mengatakan bahwa Wilson melompat ke arahnya saat mereka berdua berjalan ke bar di lantai atas. Stephanie juga mengatakan bahwa Wilson ini orangnya ramah dan juga menawan. Nah, Wilson ini mengaku sama wanita-wanita yang ada di bar itu jika namanya adalah Junior. Saat itu Wilson ini belum punya tato tuh di wajahnya. Lalu Stephanie mengatakan mereka di bar itu ya mengonsumsi kokain dan minum-minum lah. Dirinya juga mengatakan gak ada yang aneh dan gak ada yang curiga dengan hal tersebut. Karena ya semua orang di sana seneng-seneng, chill bareng-bareng. Sampai pada ketika mereka bertemu dengan seorang pria bernama Jason Shepard. Dan lalu ketika bar tutup, mereka berempat ini pergi ke rumah Jason dan tinggal selama beberapa jam. For your information ya, si Jason ini baru pertama kali lah bertemu dengan Wilson. Dan ya dirinya belum pernah ketemu sama Wilson sebelum-sebelumnya. Jadi first time dia ketemu Wilson. Dan dia mengatakan kalau Wilson ini anjay keren gitu loh. Maksudnya orang di sana tuh kalau ketemu orang bro. Nah, saat mereka di rumah Jason, Christine dan Wade melakukan hubungan seksual karena alasan suka sama suka. Sampai akhirnya Christine, Stephanie, dan juga Wilson akhirnya pulang ke rumah Christine. Mereka bertiga naik Uber ke rumah Christine. Tapi tanpa sengaja Wilson ini juga meninggalkan HP-nya di rumah Jason. Nah, udah tuh, mereka bertiga menghabiskan waktu di rumah Christine. Lalu Stephanie yang harus pergi bekerja, ia izin untuk pergi dan lalu memeluk Christine sambil berkata,
Sampai jumpa besok. Dan ini berarti Christine dan Wilson di rumah itu hanya berdua. Stephanie mencoba mengirim pesan seharian kepada si Christine, tapi tidak ada balasan. Saat itu Stephanie berpikir, oh mungkin karena Christine ini libur kerja, jadi dia mungkin sedang menikmati waktunya di rumah dengan cara ya rebahan lah gitu. Karena itu Stephanie ini di sini nggak curiga tuh. Sampai hari selanjutnya dia mengetahui tentang kematian Christine setelah polisi menelponnya. Ternyata tanpa Stephanie ketahui, setelah dirinya pergi dari rumah Christine itu, Wilson mencekik Christine hingga tewas saat Christine tidur di tempat tidurnya, lalu pergi dengan mencuri mobil Christine. Ada seorang saksi yang bernama Josh yang mengatakan jika Wilson berlari ke tempat usahanya beberapa jam setelah membunuh Christine. Saat itu Wilson tampak berlumuran darah dan kehilangan beberapa giginya. Wilson memundurkan mobilnya ke tempat usahanya dan meminta Josh untuk membantunya mendapatkan tiket. Entah tiket apa yang dia maksud, tapi yang pasti adalah tiket agar Wilson bisa meninggalkan kota itu. Wilson juga memberitahu Josh bahwa dirinya telah membunuh seseorang. Nah, pada pukul 10 pagi, Diane Ruiz sedang berjalan ke tempat kerjanya, lalu bertemu dengan Wilson. Wilson ini melihat Ruiz berjalan di sepanjang jalan Cape Coral, lalu menanyakan arah kepada Wilson. Dan setelah itu, membujuk Ruiz masuk ke mobilnya. Ketika dia mencoba pergi, Wilson memukul dan mencekik Ruiz, mendorongnya keluar dari mobil, dan menabraknya berulang kali. Diketahui ya, Wilson ini menabrak Ruiz itu sekitar 10-20 kali. Bayangkan tuh cuy, gimana brutalnya orang ini. Jasad Ruiz kemudian Wilson buang di ladang di belakang Sam's Club dan membuang tasnya di dekat sekolah Cape Coral. Lalu pada 10 Oktober 2019, jasad Ruiz ditemukan. Saat Ruiz ditemukan, hidungnya ini patah dan lehernya retak. Di sisi lain, polisi menemukan jasad Christine ditemukan dalam keadaan terikat dan terbungkus. Kulitnya juga sudah membiru dan kuku-kukunya itu juga patah. Setelah pembunuhan tersebut, Wilson ini menelpon ayah kandungnya untuk mengakui dan menceritakan rincian kejahatan yang mengerikan. Dan tak lama setelah itu, ayahnya ini menghubungi polisi dan akhirnya Wade Stephen Wilson ditangkap pada 8 Oktober 2019. Sebenarnya masih ada kejahatan lain yang dilakukan oleh Wilson pada hari itu, yaitu mencuri mobil Melissa, yaitu mantan pacarnya, dan melakukan kekerasan terhadapnya. Tak hanya itu ya, dirinya juga membobol rumah orang tak dikenal dan mencuri. Wade Wilson dijatuhi hukuman mati karena membunuh 2 wanita. Dia akan dipindahkan ke fasilitas baru, di mana ia akan memulai perjalanan panjang menuju kematiannya sendiri. Wilson telah ditahan di sel berukuran 10x10 kaki di penjara Lake County selama 4 tahun terakhir. Pada tanggal 30 September 2020, Wilson dan satu teman selnya bernama Joseph Katz diduga berusaha keluar dari sel. Petugas menggeledah dan menemukan bahwa rangka logam jendela mereka telah dilepas dan ada beberapa retakan pada kaca pengaman yang begitu tebal. Bangku logam yang sebelumnya dibaut ke lantai beton juga telah dilepas. Kemudian detektif menetapkan Wilson adalah dalang di balik insiden tersebut dan mendakwanya dengan tuduhan percobaan melarikan diri dan kejahatan berbahaya. Pada bulan Juni, 9 dari 12 juri merekomendasikan Wilson mendapatkan hukuman mati atas pembunuhan Christine Melton dan 10 merekomendasikan hukuman mati untuk pembunuhan Ruiz. Pembunuh yang dihukum itu langsung diambil sidik jarinya setelah dijatuhi hukuman pada hari Selasa. Pengacaranya juga mengajukan banding atas hukumannya yang kemungkinan akan memperpanjang persidangan selama bertahun-tahun. Dan itulah seberapa mengerikannya Wade Wilson. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di video selanjutnya. Kasus Wilson telah menarik banyak perhatian. Kasus Wilson telah. Nah di sini lo dapat. Lalu Stephanie yang harus pergi bekerja dan lalu memeluk Christine sambil berkata, "Sampai jumpa besok."